Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiyil ummiyina wa ala alihi wa ashabihi wa kullaman nahaja bimanhajihi ila qiyamiddin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang semoga Allah rahmati. Tidak ada kata yang patut kita panjatkan dan patut kita haturkan pada pagi hari ini kecuali rasa syukur kita sebanyak-banyaknya kita berikan kepada Allah atas kesempatan yang baik yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, atas segala hal yang baik yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Banyak hal yang sudah Allah berikan kepada kita dan itu patut untuk kita syukuri. Tapi hari ini mohon maaf Bapak dan Ibu menjadi problem. Salah satu di antara problem kita hari ini, kita bingung yang harus disyukuri itu yang mana. Kenapa? Karena mindset kita pada hari ini, karena banyak di antara kita hari ini itu persepsinya sudah agak keliru. Sehingga timbul satu hal di benak dan di kepala kita, seolah-olah yang bersyukur itu hanya mereka yang punya rupiahnya banyak. Sehingga siapapun yang tidak punya rupiah, siapapun yang tabungan rupiahnya sedikit, surat tanahnya sedikit, di rumah cuma punya motor Supra 1, yang motor Matic Vario Scoopy itu tidak punya, cuma punya Supra atau Astrea 1, itu terkadang bertanya-tanya, lah terus saya syukurnya gimana, wong saya cuma punya ini, saya cuma punya Supra 1 di rumah. Ini kan mindset kita seolah-olah sudah dibolak-balik, sehingga yang syukur itu, yang patut bersyukur itu hanya mereka yang rupiahnya banyak. Sehingga siapapun yang tidak punya rupiah, maka tidak perlu bersyukur, cukup bersabar. Dan ini kita tidak heran, Allah juga sudah mengabarkan dalam Al-Quran. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul Rabbi akraman. Manusia itu kalau diberikan sesuatu kemuliaan, kemudian dilebihkan sedikit hartanya, kemudian dia mengatakan dengan bangganya, Rabbi akraman, lihat saya ini loh, sudah betul-betul dimuliakan oleh Allah. Punya rupiah banyak sedikit, punya mobil di rumah, punya tanah beberapa petak, dan punya sedikit tabungan rupiah yang lumayan banyak, bukan sedikit tapi lumayan banyak. Kemudian muncul di dalam hati yang tanpa disadari, padahal itu bagian dari bisikannya syaitan, Rabbi akraman, ini pasti gara-gara ibadah saya Allah berikan rupiah yang banyak. Ini gara-gara saya sholat di masjid, gara-gara saya tidak pernah meninggalkan jamaah, akhirnya Allah berikan kepada saya harta yang cukup banyak, sehingga gara-gara itu semua Allah sudah memuliakan saya dengan ini. Kebalikannya, idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, fa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Yang pertama, ibtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu yaqul rabbi akraman. Yang kedua, idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Allah berikan cobaan yang kedua.
Cobaan yang pertama itu hartanya banyak, cobaan yang kedua kebalikannya. Idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu. Rezekinya itu sempit. Berangkat dari pagi jam 7, pulang jam setengah 6, dapatnya cuma 70.000. Hutang di mana-mana. Malam tidurnya tidak nyenyak. Mimpinya dikejar kolektor bank dan seterusnya. Hidupnya serba sulit. Kemudian pergi kemana, pergi ke sana, pergi kemari, seolah-olah tidak ada jalan. Semuanya ditutup sama Allah seolah-olah. Pergi ke sini ketemu masalah ini, pergi ke sana ketemu masalah sana. Pokoknya masalahnya itu ada saja, tidak selesai-selesai. Kemudian dia bergumam dalam hatinya, Rabbi ahanan. Allah sudah menghinakan saya. Ini pasti gara-gara. Untuk apa saya sholat kalau kayak gini? Untuk apa ini? Untuk apa itu? Rabbi ahanan. Allah itu sudah menghinakan saya ini. Kemudian Allah jawab dengan ayat selanjutnya, kalla, sekali-kali tidak. Kemuliaan dan kehinaan tidak pernah Allah letakkan pada dua hal itu. Maka ini perlu kita sampaikan sebagai prolog kita pada pagi hari ini. Saya berdiri di sini itu terasa khutbah Jumat malah. Ya kalau khutbah Jumat itu kan jamaahnya tidak bisa diajak tanggap. Sehingga saya cuma ngomong, kemudian jamaahnya cuma diam dengar. Ini insya Allah bukan khutbah Jumat, jadi dibuat santai, tidak apa-apa. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, banyak hal yang patut kita syukuri. Apa yang menempel pada anggota tubuh kita itu patut untuk kita syukuri. Terkadang itu mohon maaf lah ya, kita sama orang kaya makannya sama-sama satu piring. Ada kemudian orang kaya kemudian makannya satu ember. Tidak ada, saya kira kita sama-sama satu piring lah. Orang miskin satu piring kenyang, orang kaya juga satu piring kenyang. Kalau sama-sama kenyang satu piring, kenapa kita kemudian harus merasa hina dan seterusnya? Bahkan terkadang itu mohon maaf, kaya rupiah tapi miskin dalam kesehatan. Mau makan asin, ingat kolesterolnya. Mau makan kacang-kacangan sedikit, nanti mikir asam uratnya gimana, rematiknya nanti gimana, dan seterusnya. Maka patut kita syukuri. Maka kalau hari ini kita bertanya, saya bersyukur harus dengan apa? Apa yang menempel pada anggota badan kita pada hari ini, itu patut kita syukuri. Kita punya tangan 2 dan tangannya masih berfungsi, maka itu patut kita syukuri. Maka jangan pernah Bapak dan Ibu menilai sesuatu yang harus kita syukuri itu kalau rupiah kita punya yang banyak. Tapi kalau tidak ada rupiah kita tidak perlu bersyukur, cukup bersabar. Tidak. Tapi apa yang menempel pada tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kepala, apapun itu bentuknya, kalau berfungsinya masih normal, itu patut kita syukuri. Itu patut kita syukuri. Tapi mohon maaf, Allah sifati manusia dalam ayat yang lain. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, karena manusia itu, mohon maaf Bapak dan Ibu, manusia itu terkadang mengukur kebahagiaan itu bukan pada surga, tapi mengukur kebahagiaan itu bal tuhibbunal ajilah. Karena manusia itu senang yang namanya cash. Cash senang. Apa itu cash? Yang bayarannya kontan. Bal yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya manusia itu senang kepada sesuatu hal yang bayarannya cash. Padahal apa coba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapapun yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, maka pahalanya setara dengan dunia dan isinya. Coba tanya Bapak dan Ibu di sekitar apa ini, gelanggang. Rumah kan cukup banyak itu. Kalau semua berangkat ke masjid, saya kira tidak muat itu. Cukup banyak. Karena Allah menyebutkan yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu balasannya itu apa? Dunia dan seisinya. Lebih baik. Bukan balasan loh ya. Lebih baik. Khairun. Lebih baik.
dari dunia dan seisinya. Tapi yang kita bertanya, yang minat sedikit apa banyak? Sedikit. Kenapa? Karena bayarannya masih ditunda besok di akhirat. Coba kalau takmir masjidnya, kemudian tunggu imamnya, kemudian mengumumkan yang sholat subuh jamaah di Masjid Al-Ikhlas Gelanggang, setiap pulang dapat amplop isinya 100 cash. Habis sholat itu langsung dikasih cash. Saya yakin itu kita harus gelaran di luar itu penuh. Kenapa? Yuhibbunal ajilah, karena manusia itu senang yang bayarannya cash. Makanya kalau diiming-imingi akhirat, oh besok di akhirat seperti ini, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha, dan seterusnya. Itu tidak tertarik. Terkadang kita itu tertarik tapi cuma sebentar. Kenapa? Karena tidak ajilah, karena bayarannya tidak cash. Maka ini Bapak dan Ibu perlu kita tanamkan pada diri kita, perlu kita tekankan pada diri kita, perlu kita jadikan sebagai pegangan bagi diri kita, bahwa akhirat itu jauh lebih berharga dibandingkan apa yang kita kumpulkan pada hari ini. Tapi ini tidak sulit Bapak Ibu, tidak mudah, ini sulit. Sulit, apalagi kebutuhan pokok hari ini naik. Beras yang asalnya sekitar 12-11 ribu sekarang sudah 16 ribu. Kan kebutuhan pokok kita nambah hari ini. Jadi sulit, kalau tidak ajilah itu sulit, kalau tidak bayaran cash itu sulit. Saya ingat di Jawa itu ada salah satu tempat di Jawa Timur itu ada satu orang kaya, pengusaha besar, uangnya banyak. Itu buat spanduk di musola, karena di Jawa itu musolanya itu menasahnya itu tidak sebesar di tempat kita. Mungkin hanya muat untuk 20-30 orang. Tapi dia buat sayembara yang sholat tarawih dapat 50 ribu setiap pulang. Itu jamaahnya sampai jalan membludak itu, penuh itu, sampai 200 lebih. Bahkan masjid yang besar kosong. Pergi ke musola semua, perginya ke menasah semua. Kenapa? Karena memang ada janji 50 ribu. Cuma memang terkadang menarik orang perlu seperti itu Bapak dan Ibu. Bahkan yang tidak pernah sholat itu ikut sholat itu. Bahkan yang sedang halangan mens ikut pakai mukena itu supaya dianggap sholat. Dapat 50 ribu Pak. Walaupun tidak sholat, nanti duduk di belakang, tapi pas pulang pura-pura sholat, pakai rukoh itu, pakai mukena. Kenapa? Karena sifat manusia memang seperti itu, ajilah, senang kepada sesuatu yang cash. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada kita dan berikan kepada kita sesuatu hal yang Allah berikan sifat kepada di dalam diri kita, sehingga kita betul-betul mencintai akhirat melebihi dunia yang kita tempati pada saat ini. Karena indahnya, karena luar biasa dan seterusnya. Karena mohon maaf Bapak dan Ibu, ayat yang kita baca tadi, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabihan. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa kita besok di surga itu saling ketemu satu dengan yang lainnya. Kalau kita ditanya besok di surga bisa ketemu apa? Tidak bisa. Wong Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa di surga itu ada pasar. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim kalau tidak salah itu, menyebutkan bahwa di surga itu ada pasar. Tiap Jumat bukanya. Kalau di Matang itu ada pasar Hameh. Di surga itu ada pasar, bukanya tiap Jumat. Kata Nabi, bukan kata saya. Jadi di pasar di surga itu ada pasar khusus, bukanya hari Jumat. Selain hari Jumat tidak buka. Nanti hari Jumat itu buka pasarnya, tapi jangan sampai kemudian kita terbayang di dalam pikiran kita, oh pasar kemudian ada yang jualan sayur, ada yang jualan es teler, ada yang jualan ini tidak. Pasar di situ hanya untuk satu tempat yang Allah sediakan untuk penduduk surga, sehingga mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
Pasar itu buka setiap Jumat, hari Jumat pagi, kemudian penduduk surga keluar dari kemah-kemah mereka, mereka pergi ke pasar, kemudian ketemu dengan saudara-saudara yang pernah hidup di dunia bareng. Kemudian ketemu sesama jamaah Al-Ikhlas, cerita. Bapak-bapak khususnya. Cerita ini itu, cerita ini itu. Apa yang mereka ceritakan? Hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabihah. Dia di surga itu bawa buah, kemudian dia sampaikan ke temannya, kamu ingat enggak buah ini dulu? Dibirin kan banyak ini. Allah sebutkan, hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabihah. Buah ini kan sama dulu, di dunia kan banyak ini. Kok di surga juga ada ya? Itu mereka saling bercerita satu dengan yang lainnya di dalam surga. Jadi jangan sampai kemudian kita berpikir bahwa di surga itu kita tidak ketemu. Ketemu. Tiap Jumat insya Allah kita ketemu, tiap hari kita ketemu. Jumat kita ketemu di pasar, setiap hari kalau kita ingin ketemu maka Allah pertemukan kita. Maka tidak heran kalau Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kalau kamu tidak mendapati saya di dalam surga, maka tanyakan kepada Allah dan tolong bantu saya supaya Allah memasukkan saya ke dalam surga. Kenapa? Karena kita yang sama-sama jamaah di Al-Ikhlas, besok misalnya Tunku Imam masuk ke surga pertama, kemudian di surga bapak dan ibu tidak mendapatkan saya, maka kita bisa bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu yang jamaah bareng saya, yang ikut jamaah sholat, yang sering jamaah di Masjid Al-Ikhlas, yang berdirinya paling depan, pojok, duduk di kursi, kok tidak ada di surga, kemana? Itu bisa kita tanya sama Allah. Kemudian Allah bilang, oh itu masih di belakang itu, karena hutangnya terlalu banyak, belum dilunasi. Misalnya saya tidak menyindir, kemudian yang duduk di bangku enggak. Itu hutangnya terlalu banyak, belum dilunasi, masih tertinggal di belakang dan seterusnya. Kemudian orang ini bisa menolong, ya Allah tolong dia, ya Allah dulu bareng-bareng dengan saya jamaah di Al-Ikhlas itu. Bisa apa enggak? Bisa. Siapa yang mengatakan? Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Maka ayo bapak dan ibu, kita sama-sama satu dengan yang lainnya saling mengingat dan saling bergandengan tangan untuk masuk ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kenapa? Karena orang itu masuk surga tidak bisa sendiri-sendiri. Allah menyebutkan masuk surga tidak bisa sendiri-sendiri. Bagaimana kita masuk surga? Zumara. Apa itu zumara? Secara kelompok-kelompok. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan penduduk surga dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan digiring, akan disuruh masuk ke dalam surga zumara, dengan berkelompok-kelompok. Tidak bisa kita masuk surga sendiri-sendiri. Ada kelompok sholat, ada kelompok puasa, ada kelompok sedekah, ada kelompok amar ma'ruf nahi mungkar, ada kelompok menjaga lisan, ada kelompok ini, kelompok itu, dan seterusnya. Dan semoga kita menjadi salah satu di antara kelompok-kelompok yang banyak itu. Bapak dan Ibu, ini sudah jam 6:05. Kita masih prolog ini, mukaddimah ini. Belum masuk ke intinya. Biasanya berapa menit ini? Ada tulisannya tausiah Ramadan, waktunya kurang lebih 15 menit. Saya juga bingung, 15 menit yang mau tak sampaikan itu apa, mikir saya. Khutbah Jumat mungkin 15 menit macam. Mungkin banyak di antara Bapak dan Ibu, saya kira tidak ada yang masuk kerja jam 6 lah. Mungkin kalau kita pulang dari sini, saya yakin 60%-nya tidur apa berangkat kerja kira-kira? Jujur saja, tidur apa berangkat kerja? Insya Allah kerjalah, insya Allah. Yang tidur mungkin, yang di sini insya Allah tidak ada yang di sini, ya tidak ada yang tidur insya Allah. Nanti kalau pulang baru tidur insya Allah ya. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan satu hal pada pagi hari ini, dan semoga ini menjadi taujih bagi saya. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita sampaikan karena luasnya ilmu yang Allah berikan kepada di dalam agama ini, dan begitu banyak sunnah Rasulullah SAW yang mungkin kita belum tahu dan belum mengamalkannya. Padahal itu cukup mudah, padahal itu cukup gampang untuk kita lakukan. Saya ingin menyampaikan satu hal Bapak dan Ibu tentang sebuah ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah, sesudah Allah menjelaskan tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Sesudah Allah menyebutkan surat tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, kemudian ayat-ayat tentang bulan Ramadan lainnya,
Kemudian sesudah Allah menjelaskan bulan Ramadan, Allah selipkan di antara ayat-ayat bulan Ramadan dengan sebuah ayat yang ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita perhatikan selama bulan Ramadan. Ayat apa itu Bapak dan Ibu? Sebuah ayat yang Allah selipkan di antara penjelasan-penjelasan Allah tentang bulan Ramadan. Ayat yang sangat populer dan saya yakin guru-guru kita, ustadz-ustadz kita sudah menyampaikannya begitu banyak. Tapi sebagai pengulangan bagi kita, ayat apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Allah selipkan antara penjelasan-penjelasan tentang bulan Ramadan, Bapak dan Ibu, ayat Al-Quran itu satu dengan yang lainnya itu ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya. Sehingga tidak bisa kita lepaskan antara satu dengan yang lainnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei Muhammad, idza sa'alaka ibadi, kalau ada hambaku bertanya kepada kamu, anni, tentangku. Allah menyebutkan, wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu, Allah itu di mana? Saya harus berdoa kepada Allah itu gimana? Idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada hambaku bertanya kepadamu, Allah itu gimana? Allah itu di mana? Katakan, wahai Muhammad, fa inni qarib. Katakan bahwa saya itu cukup dekat dengan dia. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Saya pasti akan menjawab setiap doa yang dipanjatkan olehnya. Ini ayat ini Bapak dan Ibu, Allah jelaskan berkaitan tentang doa, dan Allah letakkan dan Allah selipkan di antara penjelasan-penjelasan bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa doa ketika bulan Ramadan itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir dari bulan Ramadan, Allahumma innaka anta afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni. Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Allahumma innaka anta afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ternyata Bapak dan Ibu, bulan Ramadan itu kalau kita berdoa di bulan Ramadan, ternyata fadilahnya dan cepat sekali doa kita dikabulkan. Coba sekarang tidak usah dijawab ya, nanti malu kita. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, kira-kira tadi habis sholat subuh kita doa apa enggak? Kira-kira hari ini, kira-kira kita tidak usah bilang 1 tahun kemarin, selama bulan Ramadan, dari mulai hari Senin, bagi yang puasa hari Senin, tanggal 11 apa 12 saya lupa ya, atau bagi yang puasa hari Selasa, dari awal puasa sampai hari ini yang hitungannya 23 atau 24, coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, kira-kira kita sudah berdoa berapa kali? Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, selama bulan Ramadan pernah tidak kita ngangkat tangan itu, kita minta kepada Allah? Padahal Nabi mengatakan, innallaha yastahyi idza rafa'a 'abdan yadahu. Allah itu pemalu, kata Allah. Allah itu pemalu sekali. Bahkan Allah itu lebih pemalu dibandingkan pengantin baru. Allah itu malu. Kenapa Allah malu? Kalau ada seorang hamba mengangkat tangan di hadapan Allah, mengangkat tangan di hadapan Allah ketika berdoa, dan Allah kembalikan dengan tangan kosong, tidak dikabulkan, Allah itu malu, kata Nabi. Maka disunnahkan, para ulama sepakat mengatakan disunnahkan ketika berdoa kita mengangkat tangan pada tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu. Tidak termasuk kecuali nanti ada perbedaan pendapat ulama ketika khutbah Jumat, khotib berdoa, makmum angkat tangan apa enggak, itu para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau doa biasa habis subuh, sebelum sholat subuh kita mengangkat tangan, itu bagian dari sunnah. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan cara mengangkat tangan ketika doa itu sejajar dengan inilah,
dada itu, kemudian kedua telapak tangan dikumpulkan jadi satu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, walaupun bapak ibu berdoa seperti ini juga sah-sah saja, tidak apa-apa. Terkadang orang itu kalau butuhnya banyak gini itu tidak macam. Kalau kebutuhannya terlalu banyak, butuh rupiah banyak, hutangnya terlalu banyak, itu harus kayak gini biasanya. Karena kalau kayak gini kurang ampuh biasanya, kurang mantep lah. Silakan itu kembali kepada bapak dan ibu, silakan. Yang penting ketika kita berdoa kepada Allah, angkat tangan. Nabi mengatakan doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, sesudah azan kita salat qobliyah 2 rakaat. Tadi saya lihat waktu antara azan dengan iqamah itu cukup panjang jedanya. Saya wallahu alam, saya tidak tahu salat duhur sepanjang itu apa tidak, saya wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi saya lihat salat subuh tadi jedanya cukup banyak. Itu kalau dalam jeda itu kita minta sama Allah kebutuhan kita, itu saya kira sudah terlalu banyak yang kita sebutkan. Ya Allah, hutang saya di sini, ya Allah hutang saya di sana, ya Allah saya butuh ini, ya Allah saya butuh ini, ya Allah sebentar lagi lebaran, ya Allah sebentar lagi hari raya, ya Allah baju anak-anak belum kebeli, ya Allah. Sebutkan sama Allah, tidak apa-apa. Wong sahabat Nabi SAW Bilal bin Rabah, sandalnya putus, dia mengadu kepada Allah. Sandalnya putus itu. Wong sandalnya Bilal itu kan dari pelepah korma dikasih tali, putus sandalnya, dia bilang, ya Allah sandal saya putus, ya Allah. Sandal sama baju baru lebaran itu mahal mana coba? Mahal baju baru. Kalau belum beli baju baru lebaran, karena mungkin itu bagian dari kebutuhan, karena sudah menjadi adat di tengah masyarakat kita, minta sama Allah, jangan malu. Bedakan kita dengan Allah Bapak Ibu. Kita itu minta kepada manusia, semakin banyak kita minta, orangnya akan marah. Kita minta punya tetangga, tiap hari kita minta, Bu, Pak, ini bibir sekilo. Hari pertama mungkin masih senyum. Besok pagi kita datang lagi, bawa ini bibir sekilo. Kita minta sampai hari pertama, kedua, ketiga masih senyum. Saya coba tanya Bapak Ibu, kita kira-kira sebulan berjalan, setiap hari kita minta beras sekilo, kira-kira ngasihnya senyum apa? Dikasih apa enggak? Jangankan senyum, kira-kira dikasih apa enggak? Karena manusia semakin sering kita minta, maka semakin jengkel kita kepada mereka, kepada kita. Beda dengan Allah, semakin sering kita minta, maka semakin besar kemungkinannya Allah kabulkan. Problem kita hari ini itu apa? Kenapa doa kita jarang dikabulkan? Karena kita jarang berdoa. Mintanya sekali berdoa itu langsung dikabulkan. Mintanya butuhnya nanti jam 9, doanya jam 7, mintanya langsung harus terkabulkan saat ini. Ini kan problem kita. Tidak pernah minta, tidak pernah datang, tidak pernah mengangkat tangan. Tiba-tiba butuhnya mendadak, butuhnya mendesak, minta dan mengharapnya segera dikabulkan. Ini kan kalau tidak dikabulkan sesuatu yang lumrah. Karena yang paling kemungkinan besar pintu dibuka itu bagi orang yang sering mengetuk. Orang yang tidak pernah mengetuk pintu, itu tidak akan dibuka pintunya. Sama, orang yang tidak pernah mengetuk pintu langit, itu tidak akan dibuka. Maka kalau hari ini kemudian kita, kenapa doa saya belum dikabulkan? Saya sudah minta ini. Sudah 2 kali saya minta, 3 kali saya minta, kok belum dikabulkan? Bapak Ibu, kita masih kalah dengan seorang Nabi alaihissalam, Zakaria alaihissalam, berdoa kepada Allah selama 89 tahun baru dikabulkan. 97 tahun baru dikabulkan. Bayangkan coba. Berdoa sama Allah 97 tahun baru dikabulkan. Lah kita baru 3 kali sudah ngeluh, sudah 3 kali gak dikabulkan kok. Tiap habis sholat saya minta belum dikabulkan kok. Jangan menyerah Bapak Ibu. Ini bulan Ramadan, kita manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Ustaz, saya kalau mengangkat tangan itu malu. Ya sudah, silakan, ya sambil duduk merenung, ya Allah saya butuhin. Terkadang kita itu tidak mengangkat tangan, tapi di batin dalam hati itu sambil menunduk mata, merem, pikiran kemana-mana, kemudian kita bergumam dalam hati, ya Allah, ini baju lebaran gimana ini, sebentar lagi memegang dan seterusnya. Tidak usah malu minta sama Allah. Apakah Allah kasih? Wallahi doa kita tidak pernah Allah sia-siakan. Nabi SAW mengatakan, idza sa'ala abdin
Kalau ada seorang hamba berdoa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan salah satu di antara 3 hal. Bapak dan ibu saya, bapak, ibu, kok berdoa kepada Allah, pasti Allah kasih di antara satu di antara 3. Ini pasti. Maka tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Pasti. Ketika kita minta kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, kita pasti mendapatkan salah satu di antara 3. Itu pasti kata Nabi. Pasti kata Nabi itu. Jadi doa kita tidak sia-sia. Bukan berarti ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian doa kita tidak dikabulkan, kemudian doa kita tidak jadi apa-apa. Kata siapa? Kita berdoa kepada Allah, kita akan mendapatkan salah satu di antara 3 hal. Bukan kata saya, kata orang yang paling mulia dan tidak pernah berdusta di atas muka bumi, sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika saya, bapak dan ibu mengangkat tangan di hadapan Allah berdoa, kemungkinan pertama yang akan kita dapatkan itu apa? Tidak lain dan tidak bukan, kemungkinan pertama mungkin doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah di dunia. Ada di antara kita berdoa, itu langsung dikabulkan sama Allah. Mungkin itu bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Itu kemungkinan yang pertama. Doanya segera Allah kabulkan. Kalau yang pertama dia enggak dapat, kalau yang pertama dia tidak diberikan oleh Allah, dia pasti mendapat yang kedua. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua itu apa? Yang kedua dengan doanya Allah hindari dia. Allah jauhkan dia dari takdir-takdir yang tidak baik. Saya, bapak dan ibu, mohon maaf kita tidak berdoa. Contohnya, misalnya ditakdirkan oleh Allah pulang dari sini, pas keluar nanti dari masjid itu naik motor, tiba-tiba takdir kita, ini contohnya lah, saya tidak berdoa enggak. Misalnya kita ditakdirkan pagi ini nanti keluar dari masjid, kita pakai motor, itu di tengah jalan kita ditabrak atau jatuh. Itu misal takdir kita. Misalnya takdir kita, bukan takdir kita, takdir bapak ibu saya tidak mau itu. Contohnya ini ya, misalnya ada takdir di antara kita ditakdirkan habis sholat subuh ketabrak motor atau ketabrak sepeda atau jatuh. Takdirnya nanti jam 7. Tapi habis subuh dia tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, ini sudah mau lebaran, ya Allah, saya butuh uang sekian, ya Allah tolong terima ibadah saya, ya Allah saya seperti ini, ya Allah saya seperti ini. Habis subuh dia berdoa, tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Doanya tidak dikabulkan sama Allah. Maka dia mendapatkan kemungkinan yang kedua. Apa kemungkinan yang kedua? Gara-gara dia berdoa habis subuh tadi, maka takdir yang buruk tadi Allah batalkan untuknya. Allah hindari dia dari takdir-takdir yang buruk. Gara-gara doa yang sering kita panjatkan, maka banyak hal-hal yang buruk yang seharusnya menimpa kita, Allah alihkan dan Allah hilangkan. Ini kan luar biasa. Jadi kemungkinan yang kedua apa? Kita dihindari dari takdir-takdir yang buruk. Kemungkinan yang ketiga apa? Kemungkinan yang ketiga, kalau yang pertama kita tidak dapat, yang kedua kita tidak dapat, maka kita akan mendapatkan yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Doa itu akan menjadi tabungan kita besok di hari kiamat. Maka besok di hari kiamat, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud itu dijelaskan, ada seorang besok di hari kiamat itu sudah divonis oleh Allah menjadi penghuni neraka. Sudah divonis oleh Allah, oh dia itu amal buruknya terlalu banyak, amal sedikitnya terlalu sedikit, ayo seret dia ke neraka. Kemudian ketika malaikat itu menariknya ke neraka, kemudian dari belakang kemudian ada suara, Kifu, berhenti. Berhenti, jangan seret dia ke neraka, berhenti. Kemudian ketika orang itu kemudian berhenti, malaikat pun berhenti, kemudian Allah menyampaikan innahu min ahlil jannah. Dia itu tidak jadi penghuni neraka, tapi dia itu penghuni surga. Dia penghuni surga, bukan penghuni neraka. Orang tadi kemudian bertanya kepada Allah, "Ma li hadza ya Rabbi?" Ya Allah, kok ini bisa terjadi, kenapa? Amal buruk saya kan lebih banyak dibandingkan amal baik saya. Saya yang seharusnya sudah menjadi penghuni neraka, kenapa saya harus menjadi penghuni surga? Kan amal buruk saya tadi ketika di mizan, ketika ditimbang, kan sudah jelas saya itu menjadi penghuni neraka. Kenapa saya sekarang berbalik menjadi penghuni surga? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ternyata kamu punya tabungan doa di dunia
yang kamu sering sekali berdoa di dunia tidak saya kabulkan, dan doamu tidak saya kabulkan. Kemungkinan pertama ndak, kemungkinan yang kedua ndak. Kamu banyak sekali berdoa ketika hidup di dunia, maka dengan doamu itu menjadi tabunganmu di akhirat. Ternyata doa yang begitu banyak dia panjatkan itu menjadi pemberat timbangannya besok di hari kiamat. Tabungan simpanan lah istilahnya. Para sahabat ketika mendengar hadis itu mengatakan, "Ala nukthir ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, kalau begitu kami harus memperbanyak doa. Bala, kata Rasulullah, bala nukthir. Betul, berbanyak doa sebanyak-banyaknya. Hari ini Bapak dan Ibu, ini bulan Ramadan. Masih ada waktu kurang lebih 6 seminggu lagi lah kurang lebih. Ayo kita sering-sering berdoa Bapak dan Ibu. Tidak harus sesudah sholat. Apapun problem kita, apapun masalah kita, ini bulan Ramadan. Syahrul doa. Bulannya doa dikabulkan. Ayo kita perbanyak doa. Kalau sampai hari ini, dari awal Ramadan sampai hari ini kita berdoa bisa dihitung pakai jari. Hari Selasa, tanggal 14, tanggal 19, tanggal 31. Besok terakhir tanggal 8, pas megang kecil sama megang besar. Ini kan problem. Ayo kita target sebelum ketika menunggu sholat, doa kepada Allah. Sering-sering mintalah kepada Allah, karena itu tidak akan merugikan kita, akan tetapi itu sebuah keberuntungan bagi kita. Inilah salah satu indahnya dalam agama kita. Indah sekali Bapak Ibu, agama kita itu indah sekali. Angkat tangan kepada Allah. Jangan hanya minta rupiahnya, jangan minta dilunasi, jangan hanya meminta dilunasi hutangnya, jangan hanya minta baju baru dan seterusnya. Minta juga kepada Allah. Semoga semua ibadah kita diterima, semoga semua amal baik kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu minta kepada Allah. Ustaz, bagaimana doa saya supaya lebih cepat dikabulkan di dunia? Karena tadi kita bal tuhibbunal ajilah. Kita tidak senang kalau kreditnya itu masih dibayar di akhirat. Kita tidak senang. Senangnya kita kapan? Doa keluar dari masjid langsung dikabulkan. Kan kita yang kita minta itu. Segera. Ada tidak caranya? Ada, mudah. Nabi menyebutkan dalam hadis yang cukup panjang ketika Nabi menjelaskan 3 orang dari Bani Israel. Singkat saja Bapak dan Ibu, karena ini cerita yang cukup panjang, karena waktunya sudah jam 5:30. Waktu kita singkat Bapak Ibu, karena membahas ilmu itu 20 menit, 30 menit itu kurang. Beda dengan memberi nasihat, itu mungkin 10 menit cukup. Tapi kalau kita bahas ilmu, itu panjang. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang ketika Nabi menjelaskan 3 orang yang terjebak di dalam gua. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah dengar hadis ini. Ada 3 orang, ini sebagai penutup kita Bapak dan Ibu, sebagai penutup kita pada pagi hari ini. Ada 3 sahabat, ada 3 orang kata Nabi SAW di zaman dahulu yang mereka melakukan perjalanan. Tek 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 jalan. Orang dulu itu kalau berjalan, kemudian di malam hari mereka istirahat di dalam gua. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah dengar hadis ini. Kemudian ketika mereka istirahat di dalam gua di malam harinya, ketika mereka istirahat di dalam gua dan mereka bertiga di dalam gua itu, ternyata dari atas gua itu ada batu cukup besar gelinding ke bawah. Batu cukup besar jatuh dari atas gunung, yang batu itu menutup pintu gua mereka. Tidak bisa keluar. Gelap. Pintu gua tertutup total, tidak bisa keluar. Kemudian pada saat itu mereka bertiga itu mencoba untuk mendorong itu. Dorong pintu gua itu, didorong, batu itu didorong, tidak bisa. Kemudian mereka duduk merenung dan seterusnya merenung. Akhirnya salah satu di antara mereka berdoa kepada Allah. Apa yang mereka minta kepada Allah? Salah satu di antara mereka mengatakan, "Ya Allah, saya itu punya anak, punya istri, punya bapak, punya ibu. Tiap hari saya bekerja." Orang itu cerita, curhat kepada Allah. Nanti kita simpulkan dari kisah ini. Saya setiap hari pulang dan saya tidak memberikan apapun kepada anak dan istri saya sebelum orang tua saya mendapatkan pertama kali. Jadi orang itu mengatakan, "Ya Allah, setiap hari saya pulang dari kerja saya bawa susu. Saya bawa susu ya Allah. Setiap pulang saya bawa susu. Dan susu itu tidak saya berikan kepada anak dan istri saya sebelum bapak dan ibu saya minum terlebih dahulu." Kata orang itu. Pada suatu hari ya Allah, saya pulang agak telat sedikit.
Kalau biasanya saya pulang jam 5 sore, pada suatu hari saya pulang jam 9 malam. Ternyata ketika saya pulang, bapak dan ibu saya sudah tidur ya Allah. Tidur. Susu di tangan saya ya Allah. Kemudian saya ingin membangunkan mereka, saya tidak berani, kemudian saya berdiri di samping mereka ya Allah. Anak saya di rumah nangis minta susu, lapar. Tidak saya berikan untuk anak saya, karena ibu dan bapak saya belum bangun. Ketika menjelang subuh, bapak dan ibu saya bangun ya Allah. Kemudian ketika bapak dan ibu saya bangun, susu itu saya tuangkan di gelas, kemudian susu itu langsung diminum oleh bapak dan ibu saya. Dan saya tidak protes sedikit pun ya Allah. Dan bapak ibu saya tidak tanya sama sekali, sudah berdiri berapa lama. Dan saya pun tidak mengatakan apapun. Kalau kita coba bayangkan, Bu, sudah semalaman saya berdiri di sini. Kan kalau kita, ini enggak, saya berikan ya Allah, dan saya tidak komentar sedikit pun. Ya Allah, kalau ibadah yang saya lakukan itu Engkau terima, tolong ya Allah, bukakan pintu gua ini. Maka ketika dia selesai berdoa, pintu guanya bergeser Bapak Ibu. Bergeser, tapi cuma sedikit, belum bisa keluar. Orang kedua kemudian berdoa mengangkat tangan. Ya Allah, saya adalah seseorang yang punya hewan ternak beberapa. Cukup yang kedua kita cerita, kemudian kita simpulkan. Yang ketiga tidak usah kita ceritakan, doa yang ketiga. Ya Allah, saya punya karyawan, saya punya pekerja yang kerjanya itu mengembala ternak saya. Pada suatu hari ya Allah, orang itu pergi tanpa pamitan sama sekali. Kemudian dia punya seekor ternak kambing betina. Kemudian kambing itu saya rawat, kemudian berkembang biak dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian sudah beberapa tahun berjalan, 10 tahun, 15 tahun berjalan, ya Allah, orang karyawan saya yang dulu pergi pulang, datang kepada saya, kemudian menyampaikan kepada saya, Bapak, gaji saya dulu yang belum tak ambil mana? Mana gaji saya dulu? Kemudian saya mengatakan kepada karyawan itu, ini semua yang ada di depan mata saya ini, gajimu semua. Onta, kambing, sapi, semuanya punyamu ini. Orang itu kemudian protes ya Allah. Dia mengatakan, jangan mengejek saya. Gaji saya dulu mana? 1 ekor kambing. Kemudian saya katakan, ini semua yang ada di depan mata saya, onta, sapi, kambing, domba, punyamu semua ini, sudah berkembang biak. Kemudian orang itu ya Allah mengambil semuanya. Kambingnya diambil, sapinya diambil, ontanya diambil, dombanya diambil. Saya tidak ditinggalkan apapun. Dia ambil semua. Dan dia tidak mengucapkan terima kasih. Kita bisa bayangkan itu. Ikhlas tidak kira-kira kita itu? Kita sudah merawat puluhan tahun, jumlahnya itu dari 1 ekor menjadi ratusan ekor. Itu dia ambil semuanya tanpa kita tidak diberi apapun. Kita bisa bayangkan itu. Ya Allah, dia ambil semuanya saya, dia tidak diberikan apapun. Ya Allah, saya betul-betul ikhlas ya Allah. Ikhlas saya. Dan saya tidak mengeluh sedikit pun. Ya Allah, kalau ibadah itu Engkau terima, tolong ya Allah geser pintu gua ini. Akhirnya pintu gua itu kegeser Bapak Ibu. Kegeser. Sampai orang yang ketiga juga kegeser. Pertanyaannya, kenapa Allah kabulkan segera doa mereka? Karena mereka menyelipkan amal ibadah yang mereka lakukan di dalam doa. Bapak Ibu, kalau ingin doa kita cepat dikabulkan oleh Allah, selipkan amal soleh di dalam doa kita. Ya Allah, setiap hari saya sholat jamaah ya Allah, tolong kabulkan doa saya ya Allah. Kalau bisa kita punya amalan khusus yang kita sembunyikan dari mata manusia. Istri tidak tahu, anak tidak tahu, suami tidak tahu. Yang tahu cuma kita dengan Allah. Kalau kita punya amalan khusus seperti itu, rahasia antara kita dengan Allah, wallahi saya bersumpah, kalau kita berdoa menyebut amal itu, ibadah itu langsung segera dikabulkan oleh Allah. Kalau pertanyaannya hari ini, saya belum punya, cari satu ibadah, sembunyikan dari pandangan manusia, sembunyikan dari pendengaran manusia. Ibadah itu rahasia antara kita dengan Allah. Maka ketika kita berdoa, sebutkan ibadah itu, insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, saya tiap hari sedekah 5.000 ya Allah. Tolong ya Allah kasih baju lebaran. PD kita 5.000, mintanya 1 juta. Ya tidak apa-apa, silakan. Ya Allah, saya tiap hari sholat sunnah. Ya Allah, saya tiap hari ini tolong kabulkan ya Allah. Kenapa boleh? Karena bertawasul dengan amal soleh ketika berdoa itu diperbolehkan, silakan.
Hadza ma ulqiya ilaikum jami'an. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini waktunya cukup panjang, 45 menit tidak terasa Bapak, hampir 50 menit tidak terasa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau terlalu panjang. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah lapangkan dada kita. Semoga Allah mudahkan lisan kita untuk terlalu berdoa kepada Allah. Teruslah berdoa, teruslah meminta, teruslah menangis di hadapan Allah. Karena setiap apa yang kita minta kepada Allah itu nanti akan menjadi buah yang akan kita petik besok di dunia atau besok akan kita petik di akhirat. Hadza ma ulqiya ilaikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.